Gimana Pak Sahrul, Bu Mira? Kita mulai? Saya rasa dimulai Pak, udah lewat Oke. 10. Baik. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Ya. Yang pertama dimohon kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan mute-nya di kolom sebelah kiri itu ada lambang speaker. Ya, speaker aktif. Mohon diklik nanti. Nah, seperti Pak Fahrul Rozi itu ada centang warna merah. Ketika Bapak Ibu nanti ingin berbicara, silakan diaktifkan kembali. Nah, supaya tidak ada suara-suara nanti di belakang. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati Bapak Haji Sahrul Sobirin Siregar. Beliau adalah Kepala Seksi Bina Tenaga Kependidikan MIMTS. Dan yang saya hormati Ibu Dr. Nahaja Miratul Maratik, MPD. Beliau Kepala Seksi Bina Tenaga Kependidikan RA. Bapak-bapak, ibu-ibu, para laboran madrasah yang kami hormati. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini. Kita mengadakan Zoom meeting yang pertama kali untuk para laboran madrasah. Gimana Bapak Ibu, suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Baik, terima kasih. Kami ulangi, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan Zoom meeting kita pada hari ini merupakan tindak lanjut dari dibikinnya grup WA beberapa hari yang lalu terkait laboran madrasah. Jadi sebelumnya kami bercerita dulu ini sebagai moderator bahwa beberapa minggu yang lalu panjang dan jumlah per provinsi. Jadi untuk itu pada hari ini alhamdulillah kita sudah Zoom meeting. Terima kasih kepada Mas Muslim ini dari Subdit Bina GTK MAK yang sudah memfasilitasi kita untuk Zoom meeting pada hari ini. Alhamdulillah di sini saya lihat di monitor sudah ada 19 partisipan, artinya di grup kita itu ada 34 orang, ini sudah lebih dari 55% yang sudah hadir sambil kita menunggu teman-teman kita. Baik Bapak Ibu sekalian, memanfaatkan waktu kita sudah termakan beberapa puluh menit ini ya. Tadi saya ngobrol sama Bu Mira di pagi hari bahwa nanti kita bagi sesi ini menjadi 3 untuk memanfaatkan waktu. 30 menit sesi pertama, ini nanti ada pemaparan dari para kasih tenaga kependidikan. 30 menit yang kedua, Pak Sahrul, saya dan Bu Mira kepingin kenal dengan Bapak Ibu sekalian, para laboran madrasah. Nanti mungkin kita kasih waktu 2 atau 3 menit untuk memperkenalkan diri. Yang ketiga, tadi usulan Pak Sahrul, 30 menit terakhir kita ada sesi tanya-jawab. Apa yang bisa nanti dijawab oleh Pak Sahrul, saya dan Bu Mira, kita langsung jawab. Apa yang perlu kita koordinasikan dengan pimpinan, akan segera kita koordinasikan dengan pimpinan. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mengambil berkah pada pertemuan hari ini, marilah pertemuan pada hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama, kami persilakan Bu Mira dulu Bu ya. Apa Pak Sahrul dulu? Halo Bu Mira. Mira, ayo. Monggo. Bu Mira, Pak Sahrul? Atau Pak Sahrul dulu ya?
Nah, Atau belum siap, atau kakak tertua MA dulu Pak ya? boleh. Oh MA dulu. Oke baik. Kami mohon waktu sebentar. Tolong dibantu Mas Muslim. Baik Bapak Ibu, kami sudah menyiapkan beberapa file, mungkin bisa membantu kita di sini. Filenya ya tidak terlalu banyak, nanti file itu kan tentang seksi tenaga kependidikan. Akan kami percepat ketika pembahasan tidak di aspek laboran madrasah. Silakan Mas Muslim untuk di-share. Mas Muslim? Iya, Pak. Oh iya. Oke, ditunggu Mas. Baik, sambil menunggu share file yang akan, oh ini udah ada. Oke, coba dari pertama Mas. Baik Bapak Ibu sekalian. Kami jelaskan terlebih dahulu di sini ada file itu tentang tenaga kependidikan. Untuk itu sebelumnya tadi sudah kami perkenalkan, saya Kepala Seksi Tenaga Kependidikan MA/MAK, Pak Sahrul Sabirin, Kepala Seksi Tenaga Kependidikan MI/MTS, dan Bu Mira, Kepala Seksi Tenaga Kependidikan RA, Raudatul Atfal. Next, Mas Muslim. Nah ini ruang lingkup tenaga kependidikan. Silakan dilanjut, Mas Muslim. Ya, nah ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah baca, kita ulang lagi. Dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun 2000, Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, itu terdapat pengertian umum tenaga kependidikan. Jadi Bapak Ibu laboran itu masuk ke dalam ranahnya, dalam wilayahnya tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Lanjut Mas Muslim, next. Nah, pada pasal 33 itu secara khusus dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa tenaga kependidikan itu bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Next, Mas Muslim. Nah ini Bapak Ibu dalam Undang-Undang Sisdiknas 20 2003 itu pada pasal 39 ayat 1 itu yang termasuk ke dalam tendik atau tenaga kependidikan itu 1 pengelola satuan pendidikan, 2 penilai, 3 pamong pelajar, 4 pengawas, 5 peneliti, 6 pengembang, 7 pustakawan, 8 laboran, 9 teknisi sumber belajar. Nah, jadi Bapak Ibu sebagai laboran madrasah itu masuk pada poin 8. Lanjut Mas Muslim. Nah, untuk ruang lingkup pekerjaan di seksi tendik, ini ruang lingkup saya, Pak Sahrul dan Bu Mira, itu di kepala madrasah yang pertama, yang kedua di pengawas madrasah, 3 di pustakawan, 4 laboran, 5 tenaga administrasi. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi Pak Sahrul, saya dan Bu Mira itu mengurus, membina selain guru sepertinya di sini. Ada kepala madrasah, ada pengawas madrasah, ada pustakawan, ada laboran, ada tenaga administrasi. Nah pada hari ini alhamdulillah kita meeting Zoom untuk laboran madrasah. Lanjut Mas Muslim. Nah ini Bapak Ibu ya, ada 3 komponen mungkin ini untuk Bapak Ibu ketahui, ini ada knowledge, pengetahuan. Kalau di jenjang MA, tendik itu, tenaga kependidikan itu meliputi kepala madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboran, dan tenaga kebersihan. Kalau di jenjang MTS itu sama. Jenjang MI sama minus tenaga kebersihan. Nah kalau di jenjang RA ini yang dipegang oleh Bu Mira,
itu kepala TK dan tenaga kebersihan aja. Jadi tidak ada laboran, tidak ada pustakawan. Makanya tadi pagi mohon maaf Bu Mira menanyakan Pak Rusdi di RA itu nggak ada laboran. Nah, kita ajak di sini karena nanti ada sesuatu yang menjadi core. Subdit RA, subditnya Bu Mira tentang Bapak dan Ibu, yaitu diantaranya in-passing misalnya, apa PAK dan lain dan apa PAK penilaian angka kredit dan lain sebagainya. Lanjut Mas Muslim. Ini saya kira nggak usah, ini adalah tugas Pak Sahrul nih, melakukan penyiapan dan lain sebagainya. Lanjut Mas Muslim. Regulasi terkait tenaga. Ya lanjut Mas. Nah ini Bapak Ibu, di PMA nomor 58 tahun 2007 ini. Tugas kepala madrasah diantaranya. Ini perlu kita ketahui aja. Lanjut Mas Muslim. Kalau ini tentang kepala madrasah juga. Next, Mas Muslim, lanjut. Ini tentang kepala madrasah juga, ada juknis yang pimpinan Bapak Ibu sekalian di madrasah. Ada juknis pengangkatan kepala madrasah, ada juknis PKKM penilaian kinerja dan lain sebagainya. Ada juknis pengembangan keprofesian berkelanjutan PKB. Lanjut Mas Muslim. KKM ya bisa dilanjut. KKM ini adalah untuk kepala madrasah yang menjadi ruang lingkup kerja tendik juga. Lanjut juga Mas Muslim, kita khusus tentang laboran nanti ya. Regulasi pengawas, lanjut. Ini tentang pengawas, tentang kepala madrasah, lanjut. Regulasi tendiknya, baik, lanjut. Nah Bapak Ibu sekalian begini, tadi Mas Muslim sebelumnya, sebelum data laboran madrasah, baik, regulasi tendik yang perlu disusun, ini 1 tentang pengawas madrasah. 2 dan 3, regulasi tentang tenaga perpustakaan, nanti teman-teman kita yang di sebelah perpustakaan, nah ini yang ketiga perlu. Regulasi tenaga laboran. Selama ini, di madrasah, laboran madrasah itu menginduk dalam Permendiknas tahun 2008 nomor 26. Kita belum punya yang namanya PMA atau KMA, kita belum punya tentang laporan. Ini yang perlu kita diskusikan pada hari ini. Lanjut Mas Muslim. Oke, nah ini kita langsung ke inti kita, ke data laporan madrasah. Lanjut Mas Muslim. Nah ini Bapak Ibu sekalian, data kemarin yang sempat kami kirim di grup WA, di sini kami tampilkan. Misalnya ini kami ambil contoh Provinsi Aceh. Ini data laporan madrasah per provinsi yang bersumber dari Simpatika tahun 2020. Misalnya Provinsi Aceh. Tadi ada wakil dari Aceh ya Bapak Ibu ya. Nah ini ada laporan. Laporan itu di Simpatika, di madrasah itu terdiri dari 2. Ada guru dan ada tenaga kependidikan. Guru itu, yang dimaksud guru di sini adalah guru yang diangkat di madrasah itu sebagai tenaga laboratorium. Kalau tendik, sebagaimana yang kami jelaskan di grup kemarin, bahwa memang SK ketika PNS, Bapak Ibu itu sebagai laboran. Kalau istilah Pak Direktur kita bisa minjem, itu ada laboran murni. Ini yang saya minta kemarin untuk didata. Baik, lanjut Mas Muslim. Next lagi. Oke, lanjut. Itu data per provinsi. Lanjut. Ini ada grand totalnya. Iya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah ini. Ini jadi upgrade all about laporan madrasah ya Bapak Ibu sekalian. Di sini untuk sarana komunikasi dan informasi, alhamdulillah kita sudah punya grup WA laporan madrasah se-Indonesia. Walaupun dari sisi kuantitas itu belum mewakili teman-teman kita yang ada di beberapa wilayah provinsi Pak Sahrul. Tadi Pak Sahrul menanyakan. Karena kesulitan kemarin Pak Sahrul dari teman-teman kita. Jadi asal mulanya itu saya dapat nomor ibu
Sri Hidayati yang dari Jogja dan Ibu Nurhamni dari Sumatera Utara. Jadi beliau ini pernah mendapat apresiasi penghargaan laboran berprestasi. Nah, nomor beliau itu ada di Direktorat Madrasah. Makanya melalui beliau berdua kita bikinlah grup WA. Alhamdulillah nyambung, jadi banyak, lumayan sudah 34. Tetapi kalau untuk dari sisi kuantitas provinsi itu belum mewakili. Tapi alhamdulillah kita pelan-pelan nanti kalau teman-teman Bapak Ibu laboran, Pak Sahrul dan Bu Mira ada nomor kontak WA silakan di-add di grup. Yang kedua, Virkon. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah ada Virkon yang pertama. Untuk selanjutnya nanti kami serahkan ke Bapak Ibu sekalian untuk aktif di grup, apa yang menjadi kendala, yang menjadi informasi. Makanya kemarin seluruh informasi yang ada di Direktorat GTK kita sampaikan melalui grup WA kita. Ini yang ketiga, yang centang ketiga, yang sarana informasi, komunikasi dan informasi itu Google Form. Nah ini yang saya maksudkan kemarin. Tadi malam per jam 9 itu kami cek untuk di Google Form, link yang kita minta untuk diisi sama Bapak Ibu kemarin, yang laboran murni, itu baru ada 17 atau 18 yang sudah mengisi laboran, POM laboran madrasah. Untuk apa link ini kami minta? Jadi alhamdulillah pada 2020 ya Pak Sarul sampai 2024 kita itu ada Project World Bank. Salah satu di antaranya nanti ada pelatihan dan pendidikan bagi laboratorium madrasah. Kemarin di rapat belum peak jumlahnya itu sekitar 200-an untuk setiap tahun. Setiap tahun itu ada 200-an. Jadi dari 2000 sampai 2024 itu ada 4 tahun, jadi 200 sekitar 800-an. Laporan yang akan kita berikan pendidikan dan latihan. Ini secara teknis nanti akan kita bahas di grup di kesempatan yang lain. Yang kedua itu ada program Direktorat GTK Madrasah, ini seminar, workshop dan pelatihan. Di Direktorat GTK seminar, workshop dan pelatihan ini ada ya Pak Sarul Bu ya, cuman kuantitasnya jumlahnya itu sangat sedikit. Itu pun digabung antara laboran dan pustakawan madrasah. Setahun itu paling tidak cuman bisa menyasar sekitar 40 orang laboran. Dan nantinya alhamdulillah kita harapkan melalui Project World Bank ini dapat lebih intensif menyasar ke teman-teman Bapak Ibu laboran madrasah. Berikutnya memperkuat data laboran madrasah melalui simpatika. Nah Bapak Ibu kalau kita berbicara simpatika ini Pak Sahrul Sobirin ini core-nya beliau di Subdit MIMTS, nanti kita minta Pak Sahrul untuk menjelaskan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang belum mengupgrade data di simpatika silakan untuk mengupdate data di simpatika, baik yang data dan lain sebagainya. Ini nanti Pak Sahrul yang akan membicarakan lebih lanjut. Yang ketiga, apresiasi kepada laboran madrasah. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian yang perlu kita garis bawahi. Di setiap tahun itu di Direktorat Madrasah itu ada biasanya di Hari Guru Nasional itu ada lomba-lomba. Jadi kita berikan apresiasi kepada laboran madrasah, misalnya yang inovasi pembelajaran, penulisan dan lain sebagainya, ini kita kasih ruang kepada laboran madrasah. Nah selama ini laboran madrasah itu hanya muncul pada setiap tahunnya hanya 1-2 orang, bahkan pernah 1 orang Pak Sahrul ya. Nah, dan itu tahun kemarin ada nggak Pak Sahrul? Kemarin cuma 1. Nah tahun kemarin itu cuma ada 1 orang laboran berprestasi. Alhamdulillah masih ada laboran berprestasi dan itu sudah diapresiasi oleh Pak Sahrul dan teman-teman, dibawa ke mana Pak? Ke Turki Pak ya? Dibawa ke Turki sama Pak Sahrul, diajak benchmarking di sana. Nanti Pak Sahrul juga yang bisa menjelaskan. Terus berikutnya itu ada PAK guru dan tenaga kependidikan daring dalam jaringan online. Nah Bapak Ibu ini yang penting. Ini menjadi core subditnya Bu Miratul Maratik, subdit RA. Nanti Bu Mira bisa menjelaskan bahwa untuk kenaikan pangkat
di sini kan ada guru dan tenaga kependidikan madrasah. Untuk laporan madrasah bagaimana, nanti Bu Mira yang menjelaskan. Tidak lagi Bapak Ibu mengirim berkas yang besar, yang banyak dan lain sebagainya ke biro kepegawaian atau melalui biro kepegawaian dan GTK. Nanti ada PAK secara daring. Yang ketiga, ini yang tadi yang saya sampaikan, penguatan regulasi laboratorium madrasah. Ini masih ada tanda centang, Bapak Ibu sekalian. Kita belum ada KMA tentang laboratorium madrasah. Kenapa kami bilang KMA atau PMA, keputusan Menteri Agama atau peraturan Menteri Agama tentang laboratorium madrasah itu penting. Karena untuk memayungi sebagai payung hukum bagi laboratorium madrasah. Jadi apa yang dilakukan laboratorium madrasah, misalnya ada kendala ini itu ada sesuatu dan lain hal, kita kan ada payung hukum. Begitu juga sebaliknya dengan yang berikutnya tentang Juknis, tentang Juklak, Moldul dan sebagainya itu sama sekali belum ada untuk yang terkait dengan laboratorium madrasah. Untuk itu mari kita diskusi bersama Bapak Ibu sekalian terkait yang belum ada ini, apa yang harus kita lakukan. Dan kemarin kita sudah menginisiasi melalui pembicaraan dengan Pak Sahrul dan Bu Mira untuk tendik laboratorium madrasah ini. Nanti kita minta perwakilan dari laboratorium madrasah untuk memberikan aspirasi kepada kita semua. Nanti ada dari dosen juga, dari pemerhati pendidikan, mungkin dari pengawas dan kepala madrasah kita ajak bersama. Baik, selanjutnya Mas Muslim. Next, Mas Muslim. Tidur ya kali Mas Muslim ya. Oke, ada foto. Maaf Mas, ada foto Pak Sahrul nih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Itu foto saya dengan Pak Sahrul ketika kita rapat di Setnek Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Kami akhiri ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan itu Mas Muslim ya, baik. Baik Bapak Ibu sekalian, itu tadi sedikit penjelasan dari kami dari Seksi Tenaga Kependidikan MA. Berikutnya kami persilakan Pak Sahrul. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk menjalin silaturahmi yang selama ini mungkin tidak terjadi, dan mungkin salah satu dari kami juga nggak mengenal Bapak Ibu sekalian di mana laboran asli, di mana laboran gitu. Jadi pada saat sekarang ini kami berupaya untuk melihat bagaimana ke depan tentang laporan kita, dan memang tugas kita di Direktorat GTK itu ya salah satunya adalah membina teman-teman guru laboran yang ada di madrasah yang selama ini memang tidak terjamah, termasuk teman-teman pengawas juga. Jadi kami dari Direktorat menginisiasi apalagi yang belum kita lihat gitu loh. Jadi dari segi direktoratnya memang kami adalah bagian dari KSKK. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, jangan beranggapan bahwa kami bukan orang madrasah. Kami adalah ada sebagian teman-teman, oh itu bukan orang KSKK, itu orang GTK. Jadi itu yang harus kita hilangkan dulu. Jadi Direktorat GTK itu adalah bagian dari Direktorat KSKK yang notabene-nya dulu Direktorat Madrasah. Jadi karena menumpuknya lah persoalan-persoalan guru, pengawas, termasuk ya laboran sama pustakawan ini tidak terjamah, jadi muncullah Direktorat GTK. Jadi Direktorat GTK itu kita semua berupaya untuk mesejahterakan guru dalam artian memperbaiki, baik dari segi istilahnya tendiknya, pendidik dan tenaga kependidikannya
kepala madrasahnya, pengawasnya, termasuk laborannya. Oleh karena itu, Bapak sekalian, dengan adanya COVID Corona ini, ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Jadi kita sangat bersyukur sekali dengan adanya ini, kita tidak bisa kemana-mana, jadi kita membuat inisiasi bahwa inilah yang paling bagus pada saat ini. Jadi dengan adanya virtual seperti ini, kita dituntut oleh Pak Direktur supaya menyisir kembali, membuat aturan regulasi tentang apa yang dibutuhkan oleh teman-teman tenaga pendidik dan tenaga pendidikan yang memang ya diserahkan sesuai dengan tusi kita. Yang tadi Pak Rusdi ya kasih MA-nya, cuman saya agak lebih berat sedikit Bapak Ibu sekalian. Itu menangani 2. Jadi dari MI sampai MTS. Ya, jadi berat. Pak Rudi tenang itu, agak ringan dengan Pak Mira, dengan Bu Mira. Jadi mereka cuman sangat sedikit, apalagi Bu Mira. Itu tidak ada namanya laboran di situ. Nah, yang ada di MI MTS. Itu enggak, tapi nggak apa-apa lah dengan adanya kegiatan yang kita buat seperti ini ke depan, mungkin kita bisa berdiskusi bagaimana kelanjutan nanti, bagaimana yang terbaik untuk Bapak sekalian. Nah, seperti yang sampaikan Pak Rudi tadi, di 2020 sampai 2024 banyak sekali program-program bantuan luar negeri yang notabene-nya kita arahkan ke pengawas, kepala madrasah, sama laboran. Jadi laboran ini memang kita harus lihat dulu bagaimana, apakah memang dia laboran benaran, nah, ini yang belum kita ini. Tapi di data kami di Simpatika, bagi guru yang makanya kami lihat dulu sekarang ini Bapak Ibu sekalian, ada terdata di Simpatika ada laboran. Apakah laboran yang diberi tugas tambahan untuk laboran atau memang dia benar-benar laboran? Itu yang kita lihat dulu. Nah, karena selama ini berkaitan dengan pemenuhan beban kerja oleh guru dan kepala madrasah, karena banyaknya guru-guru atau banyak seperti laboran pustakawan yang tidak ada ininya. Halo, tolong didengarin dulu Bapak Ibu. Nanti Bapak yang ngomong dulu, nanti saya dengarin. Ya, jadi mengganggu kayaknya itu. Oke Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu kami berupaya dan berusaha untuk semaksimal mungkin membuat satu sistem ataupun grup ini. Kita terpikir dengan Pak Rusdi, bagaimana kita kalau kita hire teman-teman, mungkin ada teman-teman yang sudah dapat juara, itulah kita bikin satu leading sector untuk meng-hire teman-teman yang ada di daerah. Kami sama sekali terterang saya bilang tidak tahu di mana yang benar-benar laboran. Dari situlah kita nanti akan melihat Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau ada kemungkinan juga nanti yang laboran itu bisa dilaborankan lagi ya Pak Rus ya. Ya mungkin ya kita usulkan karena ada 200 orang jumlah yang kita akan penuhi dalam 1 tahun. Jadi kalau 4 tahun bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau memang ini konsep kita ini bisa berjalan dengan baik, mungkin untuk laboran kita akan lebih baik dari yang sekarang. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, perlu saya jelaskan juga, saya di Direktur GTK itu di Subdit MIMTS yang menangani tentang pendidik dan tenaga pendidikan. Adalah salah satu teman kami yang namanya Pak Fahmi itu khusus menangani masalah gurunya. Masalah guru yang berkaitan dengan Simpatika, Bapak Ibu sekalian. Jadi dari data Simpatika itulah kita ambil nama-nama Bapak Ibu sekalian yang notabene-nya di situ tercatat sebagai laboran. Itu untuk pemenuhan beban kerja atau memang dia laboran, itu wallahu a'lam lah. Itu yang penting nanti kita diskusikan ke depan seperti apa mau kita buat. Apakah memang kita angkat semua juga sebagai laboran, itu nanti kita diskusikan ke depan. Dan kita sampaikan kepada Direktur nanti apa keputusan kita yang ada pada hari ini. Mudah-mudahan ini awal pertemuan yang baik untuk
kita semua Bapak Ibu sekalian. Karena kita sudah membuat wadah ya tergantung Bapak Ibu sekalian. Kalau kami di pusat kan bisa membuat regulasi aja. Kalau masukan-masukan dari Bapak Ibu tidak ada, mungkin kami agak setarakan juga. Apa sih yang dibutuhkan oleh teman-teman laboran? Kalau dulu mungkin sekitar 5-10 tahun lalu kita udah penuhi Bapak Ibu sekalian. Laboratorium yang ada direktorat ya kita programkan untuk laboratorium yang ada di madrasah, tapi tidak semua Bapak Ibu sekalian. Karena banyaknya madrasah tidak mungkin kita penuhi satu madrasah satu laboran. Nah, laboratorium atau kita sampling lah mungkin ada laboratorium IPA, laboratorium bahasa, itu sudah kita coba di 10 tahun sebelumnya ini. Saya ikut juga terlibat dalam hal itu untuk memberikan bantuan untuk teman madrasah-madrasah yang ada. Ayo. Oleh karena itu Bapak sekalian, untuk sementara ya saya cukupkan demikian dulu. Mungkin ada Bu Mira, nanti teman-teman ya ayo kita diskusikan bersama ke depan bagaimana laboran ini bisa lebih baik dari sekarang. Saya rasa demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saharul Sobirin Siregar. Ini samanya kami tambahkan Pak Saharul ini kalau di direktorat dipanggil 3S Bapak Ibu. Saharul Sobirin Siregar. Beliau asli dari kasih permanen Pak. Kasih permanen yang mau pensiun. Ya. Bandung di tengah. Sampaikan juga Pak Rusdi itu. Nah, ya. Beliau alhamdulillah sebagai kasih yang paling senior di direktorat GTK Madrasah Bapak Ibu sekalian, dan di unit eselon 2 beliau yang paling banyak sering berpindah-pindah dari satu direktorat ke direktorat yang lain. Ya. Jadi sudah disampaikan sama Pak Saharul bahwa dulu Bapak Ibu sekalian kita punya direktorat pendidikan madrasah. Jadi dulu direktorat pendidikan madrasah. Karena kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan pada level anggaran itu kurang, maka diadakan lobby-lobby lah ke Komisi 8 pada waktu itu. Makanya lahir dibentuk pecah menjadi 2, menjadi Direktorat KSKK Madrasah, Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan. Mungkin Ibu itu yang paling Bapak Ibu kenal. Satunya lagi Direktorat kita Bapak Ibu, Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, yang mengurus guru dan yang mengurus tendik, tenaga kependidikan madrasah. Dari kepala madrasah, tadi sudah kami sampaikan, pustakawan, laboran, sampai ke tenaga administrasi. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya kami persilakan Bu Mira. Mohon Mas Muslim, tadi Bu Mira sudah menyampaikan slide-nya. Mohon ditampilkan. Waktunya kami persilakan ke Bu Mira. Kami persilakan. Halo Bu Mira, suaranya belum ada Bu. Halo. Bu Mira monitor, suaranya belum keluar Bu. Mana Bu Mira? Mira? Waduh, lagi bobok kali. Kayaknya ada sedikit trouble. Mas Muslim, di-out-kan dulu Mas, share screen-nya. Bu Mira? Halo Bu Mira. Halo Bu Mira? Suara Ibu belum keluar Bu. Mood-nya di ini dibuka mood-nya Bu.
Oh, ini kayaknya ada trouble di. Udah lanjut aja, Baik, Farid. Bapak Ibu sekalian, Bu Mira, kita pending dulu sebentar. Kayaknya ada trouble di laptop beliau. Ini ada settingannya. Baik, Pak Sarul, kita lanjutkan ke sesi berikutnya ya. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Saharul bahwa kami itu secara data memang ada nama dan data Bapak Ibu sekalian di Simpatika yang terbaru di 2020. Kami belum tahu Bapak Ibu sekalian dari madrasah mana, bagaimana keadaannya, ada kendala apa yang ada di laporan masing-masing madrasah. Baik Pak Sarul, nanti tolong dikasih tahu Bu Mira, kita lanjutkan sesi ini dan kita lanjutkan sesi ke Bu Mira untuk penjelasan tentang PAK. Baik Bapak Ibu sekalian, Ibu Sri Hidayati ini sebagai leading sektor nih, monitor Bu. Halo. Ibu Nurhamni yang dari Aceh? Ibu? Halo, suaranya Bu masih itu? Gedein Bu, digedein suaranya. Oke deh. Ya Pak. Baik Bu Nurhamni, nah ini adalah Bu Nurhamni, beliau ini Nurmahni Harahap. Nurmahni Harahap dari Aceh. Aceh Bu ya? Aceh, Banda Aceh. Bu Nurmahni ini salah satu laboran madrasah yang berprestasi dan Ya, pernah Pak. diapresiasi oleh Direktorat GTK Madrasah. Jadi kami minta Bu Nurmahni Harahap ini untuk bercerita sedikit, mengenalkan diri. Semoga dari cerita Ibu menjadi inspirasi bagi teman-teman kita laboran madrasah yang lain. Kami persilakan Bu Nurmahni. Silakan Ibu. Baik Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya dan atas pertemuan kita hari ini. Alhamdulillah, meskipun jarak jauh kita dapat berkumpul. Saya hanya sedikit memberi motivasi buat teman-teman. Insya Allah setiap tahun GTK Madrasah membuat kompetisi laporan lab berprestasi tingkat nasional. Untuk itu, kepada teman-teman dapat menyiapkan berkas-berkas portofolio yang terdiri dari hal-hal apa saja yang kita lakukan, itu didokumentasikan. Misalnya program kerja. Jadi biasanya itu program kerja apa yang kita lakukan itu kita buatkan, kita print dan itu berdasarkan kegiatan-kegiatan di lab, inovasi-inovasi kita itu biasanya dalam 4 tahun terakhir. Selanjutnya inovasi-inovasi kita harus buat misalnya dalam berupa bila siswa susah untuk menemukan sesuatu, misalnya siswa susah mengerti hal-hal yang abstrak, diharapkan kepada teman-teman untuk mencari ide untuk membuat sesuatu cara agar materi yang abstrak itu menjadi konkret. Jadi salah satunya kita bisa menemukan berbagai macam alat untuk memudahkan pembelajaran. Jadi selanjutnya kita teliti dan itu dapat kita jadikan best practice untuk berkompetisi di tingkat nasional nanti. Insya Allah saya siap membantu bila kawan-kawan punya masalah di lapangan. Hanya demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rusdi. Terima kasih Ibu Nurmahni Harahap ya. Halo Pak Rusdi. Oh ya, baik Bu Mira. Bu Nurmahni dari madrasah mana Ibu?
MSN 1 Banda Aceh. MTSN 1 Banda Aceh, Bu ya? Oke, Iya, baik. Pak. Baik, terima kasih Bu Nur Mahni. Kita sudah kembali bergabung dengan Bu Mira. Iya, Pak. Halo, Bu Mira, monitor. Halo. Bu Mira. Iya, halo. Oh, iya. Ibu ada 2 di monitor, Bu. Ada nama Ibu Mira Maratik Iya. sama Ya, 55093. pakai HP, Pak. Baik. Baik, kami persilakan ke Bu Mira untuk memaparkan materi tadi yang sempat sudah di-share sama Mas Muslim. Kami minta kepada Mas Muslim, mohon untuk di-share kembali file yang sudah disiapkan Bu Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Mohon maaf, mungkin di situ ada 2 ini karena di HP di laptop tidak bisa nyambung suaranya sehingga saya pakai HP. Double ya suaranya. Ada Bu. Baik. Sangat Alhamdulillah. jelas kedengaran, Bu, silakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi dengan Ibu Laboran. Terima kasih kepada Pak Rusdi dan Pak Sahrul yang telah berinisiatif karena selama ini belum pernah kami mengadakan pertemuan laboran seperti ini. Jadi kita hanya melihat dari data-data saja dan yang kita undang ketika ada kegiatan. Tadi disampaikan oleh Bapak Rusdi bahwa di laboran itu untuk di RA memang tidak ada, sehingga saya hanya menyampaikan atau memberikan informasi bahwa di RA itu Muslim memiliki tugas, yaitu diantaranya memberikan bimbingan teknis dan supervisi, kemudian juga penilaian kinerja dan pengembangan karir, kesejahteraan, serta pemberian penghargaan, perlindungan guru dan tenaga kependidikan Rotatul Afal. Insya Allah kami di Direktorat MI, RA, MI, MTS, kemudian juga MA, tadi sudah Ada itu lagi Bu. tadi sudah disampaikan oleh Bapak Rusdi. Ini karena kami tidak ada laporan sehingga hanya memberikan informasi. Next, Mas Muslim, kegiatan di GTKRA itu di tahun 2020 itu ada beasiswa S2 bagi guru dan calon pengawas. Kemudian workshop peningkatan kompetensi IT bagi guru RA, pendidikan parenting bagi guru RA, kemudian teknik mendongeng dan bercerita bagi guru RA, pemahaman kurikulum, peningkatan kompetensi manajerial kepala RA, kemudian pengembangan program serta pengawas RA. Rapat koordinasi GTK RA dan organisasi guru RA. Kemudian ada konsinyasi pendataan calon penerima in-passing guru bukan PNS. Dan yang terakhir, bimbingan teknis implementasi EPAK. Namun dari sekian banyak kegiatan, sebetulnya ada 19, tapi yang pokok ada 10 ini, ada pengalian anggaran karena berdampak dari COVID-19, sehingga hanya satu-satunya saja yang bisa kita realisasikan karena ongoing, yaitu S2. Next, Mas Muslim. Kemudian kegiatan WB
Yang ini adalah mandatory dari direktorat. Salah satunya dari 4 ini adalah penyusunan modul PKBMI. Kemudian review dan uji kelancaran modul, pelatihan fasilitator nasional PKB Guru MI, dan penguatan kapasitas pendidikan inklusi di 3 daerah, yaitu Jatim, Jateng, dan NTB. Nah, ini untuk WB atau World Bank yang tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Rusdi. Nah, ini penanggung jawabnya di Pak Rusdi. Next. Di Direktorat GTK yang dimandatorikan di Bina Guru RA, GTK RA, yaitu PAK yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Rusdi juga. Ini merupakan istilahnya unggulan ya. Kemudian juga impasing dan kegiatan yang lain yang diminta oleh pimpinan. Kita membantu HGN, anugerah konstitusi, dan beberapa panduan pengawas guru RA terkait dengan new normal. Untuk PAK, mulai tahun ini insya Allah sudah menggunakan online yang kenaikan pangkat pada bulan Oktober, desainnya mengikuti kenaikan pangkat Maret dan Oktober. Jadi Bapak Ibu yang ingin kenaikan pangkat itu sekarang sudah tidak lagi menggunakan yang bertumpuk-tumpuk sehingga memberikan beban yang berat bagi gedung dan juga tempat yang repot, sehingga kita memang sudah seharusnya menggunakan aplikasi sehingga nanti bisa dicek di situ sampai di mana PAK saya. Selanjutnya untuk impasing sudah dipersiapkan, jadi datanya siapa-siapa, kemudian impasing ini termasuk MA-nya juga disiapkan, namun sampai saat belum ada pembukaan impasing. Itu saja ya Pak Rusdi ya. Baik. Ya, terima kasih. Baik, Bu Mira, terima kasih atas penjelasan. Bapak Ibu sekalian, halo, suara saya kedengaran Bapak Ibu? Halo. Suara saya cukup kedengaran, jelas? Jelas, Pak. Baik, Bapak Ibu laboran yang kami hormati, Pak Sahrul, Bu Mira yang kami hormati, itulah tadi penyampaian dari Bu Mira terkait program dan kegiatan dari Subdit RA, Subdit GTK RA Madrasah. 100 Pak, kalau lebih 100 belum nyoba. Bahwa yang menjadi core kegiatan dari Subdit RA, kalau kita lihat dari sisi laborannya, memang RA itu nggak ada laboran. Tapi ada sebuah irisan menurut saya sangat penting dalam pengajuan PAK penilaian angka kredit dalam rangka kenaikan pangkat Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi Bu Mira sudah menjelaskan bahwa mulai tahun ini untuk PAK itu melalui daring dalam jaringan online. Nanti tadi sudah Bu Mira jelaskan untuk teknis selanjutnya Bapak Ibu bisa koordinasi, bisa konsultasi di grup WA kita dengan Bu Mira. Bu Mira dan Pak Sahrul juga ada di grup kita Bapak Ibu. Mungkin beliau lagi silent reader aja, masih belum memberikan komentar di grup WA kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Sahrul dan Bu Mira. Baik, kita lanjutkan sesi yang kedua yang sempat terpending sebentar. Tadi sudah ada Bu Nur Mahni dari MTSN 1 Banda Aceh. Berikutnya Ibu Sri Hidayati, ini beliau dari Sleman, Yogyakarta kalau nggak salah. Beliau laboran berprestasi juga. Bu Sri, monitor.
Ibu Sri Hidayati. Oke, kayaknya belum monitor. Berikutnya Ibu Hilda Maulidah dari MAN 4 Jakarta. Bu Hilda, ini dari pasukannya Pak Aceng Solihin, MAN 4 Jakarta. Bu Hilda. Belum ada suara ya. Baik, ini saya lihat yang ada, itu aja yang ada fotonya ya. Nih Ibu, tadi yang sudah memperkenalkan diri, Ibu Paramita Dwi Aryani ya Bu? Ibu Paramita Dwi Aryani? Iya. Nah, silakan Ibu, silakan memperkenalkan diri, nama dan dari madrasah mana. Kalau ada hal yang mau ditanyakan boleh sekalian, nanti kita jawab sekalian ya. Mas Muslim, silakan pertanyaannya dicatat Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Paramita Dwi Aryani, laboran MAN 1 Wonosobo, Jawa Tengah. MAN 1 Wonosobo Bu ya? Iya. Ya, silakan monggo Ibu. Ya. Untuk selama ini di sekolah kami terkendala untuk peralatan yang memang kebanyakan kan itu bantuan dari pemerintah, itu alat-alatnya banyak yang tidak lengkap. Dan untuk mengusahakan itu kan terkendala dengan biaya yang dari pos karena ada pembatasan harga. Satu itu, terus yang kedua kendalanya karena untuk sekolah kami kebetulan labnya hanya satu lab IPA tapi dipakai untuk 3 mapel. Dan itu dipakai untuk kelas 1, 2, dan 3. Jadi kami masih memakai siapa cepat ya dapat gitu. Mohon maaf kalau suaranya agak banding karena memang lagi sedikit flu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Paramita dari MAN Wonosobo. Terkait masa pandemi gimana Ibu? Teaching from home di MAN Wonosobo Ibu, bisa cerita sedikit? Oh iya, untuk ini karena memang sekolah belum masih menggunakan daring, maka hanya sepertiga yang masuk. Itu hanya untuk karyawan, guru, dan karyawan. Jadi untuk pembelajaran memang belum. Masuk zona apa ya Ibu? Halo? Zona merah Ibu. Zona merah apa ya Nanco? Zona merah, karena kebetulan di sini agak banyak. Baik. Baik, terima kasih. Ada 2 poin ya dari Ibu Paramita yang kami catat. Kami silakan ini Pak Renaldi Sugeha nih, jauh dari Sulawesi Utara, dari Kota Mobagu. Pak Renaldi? Iya. Oke. Iya, silakan Pak Renaldi memperkenalkan diri dan bercerita dengan kita. Yang pertama, gimana TFH di madrasah Bapak terkait dengan laboran madrasah, terus kendalanya apa sebagai laboran madrasah Bapak di sana. Terima kasih. Silakan Pak Renaldi. Ya Pak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renaldi. Nama saya Renaldi Sugeha. Mohon maaf sebelumnya karena ada kendala dengan video, makanya saya tidak tampilkan supaya tidak terputus koneksinya Pak.
Selanjutnya untuk MTS Negeri 2 Kota Mobagu, kemarin juga saya termasuk guru yang bukan PNS, Pak. Tetapi kemarin saya sempat saya masuk di MTS 2 ini belum lama, kurang lebih Januari 2018, itu pun nanti ditetapkan sebagai kepala lab atau laboran nanti tahun ini. Jadi saya belum terlalu paham kondisinya, tetapi saya menyesuaikan diri atau adaptasi. Tapi untuk MTS Negeri 2 sendiri itu memiliki ruang lab yang cukup mumpuni, walaupun memang dari segi penempatannya belum sementara disesuaikan. Jadi itu yang sementara saya kerjakan, kemudian mendata kembali alat-alat dan inventaris, dan kemudian membuat lagi schedule untuk untuk praktikum di MTS Negeri 2 Kota Mobagu. Untuk soal kendala, sebenarnya sih karena memang memulai lagi, dan untuk tahun-tahun sebelumnya memang untuk lab ini di MTS 2 aktif, hanya saja laboran atau kepala labnya karena ada kendala dalam hal untuk proposal untuk pengadaan alat, mungkin karena memang selalu terkendala sehingga selalu tidak ada. Dan alhamdulillah untuk tahun kemarin 2019 sampai 2000 dari Juli kemudian masuk 2020 ini sudah kembali aktif untuk pengadaan alat. Alhamdulillah sudah dapat juga diusulkan dan ada alatnya. Jadi itu termasuk sangat bagus ya. Mungkin dari Kementerian Agama atau dari Kakandepak di sini sudah semakin baik jalur untuk pengadaannya. Dan mungkin hanya itu gambaran saya. Dan untuk masa pandemi COVID ini karena belum terlalu aktif untuk siswanya, belum semua hadir. Jadi kami sementara juga menyusun bagaimana SOP-nya jika dalam satu semester ini kita harus belajarnya dari rumah, akan tetapi tidak mengganggu dari pembelajaran bermaknanya. Kalau misalkan di sekolah itu biasa mereka pakai lab langsung praktikum, sementara di sini mereka harus terbatas, harus di rumah. Jadi kita mungkin bikin simulasi video YouTube atau sebagainya, kita demonstrasi di lab, tetapi nanti ditampilkan lewat YouTube karena biasa anak-anak itu aktifnya di situ. Jadi kita buatlah yang seperti apa agar supaya mereka tetap belajar dan tetap istilahnya memiliki pengalaman belajar yang baik. Jadi itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Renaldi. Jauh nih, saudara kita dari Sulawesi Utara, Kota Mobagu. Berikutnya sudah terhubung dengan Ibu Sri Hidayati. Belum ya. Baik, kalau gitu kita ke Ibu, apa nih tulisannya tadi saya lupa nama Ibu. Yang ada umum Muhammadnya Ibu dari Magetan. Ya. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya Bu Sinta Nola dari Man1 Magetan. Ya, kendala di sini kalau kita bicara mengenai kendala sama saja sebenarnya. Hampir lab-lab yang kita punya itu rata-rata memang masih alat-alat lama atau kekurangan alat. Nah, di situ kita malah harus bagaimana caranya agar kalau saya kebetulan dari kimia ya, sebenarnya dari kimia. Tugas tambahan begitu Pak, laporan. Kalau kita bicara mengenai alat, memang sebagian besar alat itu kurang ya, itu malah inovasinya justru mungkin di situ, bagaimana kita menciptakan agar praktikum atau pekerjaan itu tetap jalan dengan apa yang ada. Jadi kalau kita nunggu alat memang lama. Terus kalau selama masa COVID Pak, di sini praktikum tetap jalan, dari rumah kita online, mereka melakukan praktikum dengan apa yang ada di rumah, bisa ditemukan di rumah. Contoh yang sederhana seperti sistem koloid. Jadi praktikum tetap jalan.
Di biologi juga begitu, di fisika juga begitu. Kita cuma memandu dari daring, seperti itu. Terus kendalanya kalau salah satunya seperti ini, kalau kita mau menginventaris bahan baru ya, untuk harga itu biasanya kalau di atas 1 juta itu ada prosedur yang lebih rumit. Padahal bahan-bahan saya terus terang untuk bahan-bahan kimia itu kan harganya rata-rata seperti itu. Kemarin untuk KiO3 saja 250 gram kita 1.330.000. Dan untuk seperti itu pembelian seperti itu ternyata cukup rumit proses. Itu saya itu yang bisa saya laporkan di sini. Untuk pembelajaran praktika masih jalan, peralatan masih. Kita berusaha untuk inovasi dan memang harapan kami ada bantuan untuk lab. Selama ini mengajukan beberapa kali ternyata belum bisa turun untuk alat-alat lab. Nggih. Seperti itu, nggih, mohon maaf ini. Seperti itu Pak Rusdi yang bisa saya sampaikan dari MON 1 Magetan. Nggih. Terima kasih. Mohon maaf kalau untuk Tukin tutup jalan ya. Saya dari guru sebenarnya, memang belum sertifikasi Bu, tapi Tukinnya kalau untuk guru kan baru kemarin ya. Untuk karyawan di sini selain jalan yang untuk kantor insya Allah jalan. Baik, terima kasih. Kalau untuk persiapan untuk new normalnya ke depan bagaimana ya? Nggih, kemarin waktu new COVID itu anak-anak pembelajaran di rumah, sementara di sekolah kita justru menyiapkan sanitizer untuk diperbantukan ke masyarakat. Sanitizer itu memang seperti itu. Enggak, maksudnya gini Bu, mohon maaf. Untuk persiapan new normal ini, apa yang Ibu Bapak lakukan di madrasah? Ini kan menghadapi new normal ini kan sudah terlambat semua nih. Jadi seperti apa yang Ibu ini kan usahakan supaya nanti ke new normal supaya nggak ada kendala lagi itu. Silakan Bu. Apa yang sudah dilakukan? Sekolah, pihak sekolah ya. Kita sudah menyiapkan untuk termogan dan seterusnya seperti prosedur yang kemarin itu sudah ada. Bilik sanitizer juga ada untuk sanitizer tiap ini bahan sanitizernya juga ada untuk siswa, masker juga ada kita produksi di sini kebetulan ada masyarakat dan untuk siswa, untuk karyawan juga. Jadi insya Allah untuk new normal kita siap insya Allah. Berarti zona merah apa ini ya sudah hijau ya? Kalau Magetan secara umum zona merah, cuma untuk daerah Takeran, daerah sini kan untuk MAN 1-nya Takeran itu adalah zona hijau. Yang Takeran ya, lokal. Kalau Magetannya memang ada yang zona merah. Untuk masker, Bu Sinta, untuk masker dan sanitizer itu diproduksi sendiri Bu ya? Iya, produksi sendiri. Kita punya tata busana dari lab sanitizer. Oke, luar biasa ya. Baik, terima kasih Bu Sinta dari MAN 1 Magetan. Berikutnya tadi ada wakil dari Jawa Barat, Mas Aang Fahrul Rozi. Mana Pak Aang? Mohon ya, siap Pak. Kalau tidak berkeberatan, mohon diaktifkan gambarnya Pak. Siap, sudah Pak. Oke. Terima kasih. Silakan Pak Aang Fahrul Rozi memperkenalkan diri. Dan gimana eksistensi Bapak sebagai laboran madrasah di masa pandemi COVID-19 ini, dan apa yang dilakukan, yang sudah dilakukan dan akan dilakukan untuk proses kegiatan belajar mengajar ke depan. Silakan Pak Aang. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Aang Fahrul Rozi. Saya sebagai Pranata Laboratorium Pendidikan PLP. Cuman mungkin beda dengan Bapak Ibu semuanya. Saya di madrasah swasta nih Bapak Ibu, yaitu di Madrasah Darul Ulum PUI Majalengka. Begitu. Saya potong Pak, itu pondok atau madrasah biasa? Madrasah. Madrasah, tapi ada pondoknya juga Pak. Ada pondok. Jadi pondoknya ada madrasah juga. Oke. Madrasahnya ada aliyah, ada sanawiyah, ada diniyah,
Hanya saya tugasnya di Madrasah Aliyah ya Pak, di Madrasah Aliyah. Baik. Ya, saya mendapatkan SK sebagai laboran tahun 2006. Waktu itu masih fungsional ya. Terus tahun 2011 saya dapat SK PLP Pranata Laboran Pendidikan dan menjadi struktural gitu ya. Nah, memang di sini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, karena ini di swasta, memang ada beberapa kendala, terutama pada hal aspek pendanaan dan biaya pemeliharaan. Kebetulan sekolah saya itu, madrasah saya itu dulu tahun 2005 mendapatkan bantuan dari step 2 World Bank berupa laboratorium terpadu 3 lantai, di mana di sana ada lab biologi, kimia, fisika, komputer, kemudian lab elektronika itu ya. Nah, di sana saya bertugas sebagai laborannya begitu untuk semua lab tersebut. Halo? Yes. Ya, lanjut. Lanjut ya Pak ya. Lanjut Baik. Bang. Ya, siapa? Kemudian selama masa pandemi kemarin, kebetulan di madrasah kami ada program membuat sabun santri, Pak. Sabun santri ini sabun untuk cuci tangan bisa, untuk mandi juga bisa, sabun cair gitu ya. Ini memang sebelum ada kasus COVID, kita dari tahun kemarin juga udah bikin sabun sendiri untuk dipasarkan di internal madrasah dan jaringan pondok pesantren kami. Nah, ketika ada kasus COVID, ya sabun ini kita produksi lebih banyak. Ada yang sebagian dijual, ada yang dibagikan untuk kegiatan sosial sabun santri ini. Jadi alhamdulillah bermanfaat lab biologi dan kimianya untuk produksi sabun santri. Gitu. Kemudian ini sebenarnya saya sedang mengikuti rapat kelulusan kenaikan kelas di madrasah ini dan perencanaan ke depannya. Memang rencananya tahun ajaran baru untuk siswa mungkin tetap belajar di rumah, tapi untuk guru dan pendik, tenaga pendidikan tetap masuk seperti biasa begitu. Sehingga rencananya protokol kesehatan ini akan kita terapkan, baik itu menyangkut social distancing, kemudian untuk kebersihannya, cuci tangannya dan sebagainya begitu. Sementara itu mungkin yang dapat disampaikan. Kemudian satu lagi Pak, ini terkait saya kebetulan di madrasah swasta, untuk proses kenaikan pangkat ini saya nanya ke bagian kepegawaian di Kemenang Kabupaten dan Kanwil, itu agak kesulitan mereka menjelaskannya karena katanya belum ada tim penilai angka kreditnya untuk tingkat Kanwil ataupun di daerah, apalagi di daerah ini. Sehingga saya minta saran dari Bapak Ibu semuanya untuk proses kenaikan pangkat, prosedurnya bagaimana begitu untuk sekarang ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Ada terakhir pertanyaan kayaknya khusus untuk Bu Mira itu tentang PAK, penilaian angka kredit kenaikan pangkat, terkait kenaikan pangkat khusus untuk laboran. Mungkin nanti Bu Mira bisa menjelaskan lebih lanjut, Bu ya. Insyaallah. Baik, Bapak Ibu sekalian, waktu kita jam 10.57, berdasarkan jadwal kita kan 3 menit lagi. Bagaimana kesepakatan kalau kita tambah sekitar 10 menit lagi, Bapak Ibu? Ya. Harus di. Bisa Pak, bisa. Oke, terima kasih. Terus. Ya, gimana, Pak Tarul? Halo ya. Halo, Tarus. Ya. Ya. Mungkin bisa saya berikan jawaban dulu yang ada 3 tadi, Pak Rus. Sebelum ke yang lain. Silakan, Pak. Nah,
Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Perlu saya jelaskan juga Bapak Ibu, untuk program lab itu sudah ada beberapa proyek yang sudah kita lakukan, mulai dari basic education project, step 2 dan lain-lain sebagainya, yang mungkin terakhir 5 tahun kemarin juga sudah kita sampaikan dan kita bantu. Mungkin kendala di teman-teman daerah itu, ada sebagian yang saya lihat itu tidak dijamah itu lab itu. Ada beberapa madrasah itu dikunci dan tidak dipergunakan. Ini yang kami sayangkan sebenarnya Bapak sekalian. Jadi lab itu terkunci sampai-sampai barang itu tidak pernah dipakai. Nah, jadi kendala yang tadi yang Ibu sampaikan dari MAN 1 Wonosobo, terus MAN 2 Kota Mobagu, dan MAN 1 Magetan, dan yang terakhir dari Majalengka ini. Jadi kami ada direktur itu tidak mungkin mengadakan beberapa item yang rusak gitu loh Bapak sekalian. Perlu kami jelaskan juga, dan mungkin tidak semua yang kami berikan lab itu, tapi merata Bapak sekalian, yang untuk swasta juga kita berikan, untuk negeri juga kita berikan. Jadi alangkah baiknya kalau saran saya begini Bapak sekalian, tolong yang mungkin yang sudah rusak-rusak itu apa yang kira-kira yang pegas segala macam itu tanggung jawab madrasah lah, jangan nggak sampai ke kita hal seperti itu Bapak sekalian. Karena di madrasah itu pun ada alokasi anggaran yang namanya dari bos kan bisa disut ke situ. Jadi harapan kami yang kami pikirkan sekarang yang sama sekali belum ada labnya. Kalau yang sudah ada labnya tolonglah kita rawat lab itu. Bagaimana caranya? Mungkin Bapak Ibu guru mengusulkan ke kepala madrasah. Solusi dari kepala madrasah itu yang kita inginkan. Jadi jangan tertumpuk ke pusat terus. Jadi kalau misalkan ininya nggak ada, ya lapor ke pusat, kan bingung juga kita Bapak Ibu sekalian. Karena yang kita kelola itu madrasah itu sangat banyak, ribuan Bapak Ibu sekalian. Jadi yang kedua, pengalaman yang saya lihat di daerah, kalau madrasah sekitar itu meminta lab itu tidak boleh. Padahal lab itu untuk madrasah yang ada di sekitarnya gitu loh. Itu konsep awal dari pemberian lab itu, bagaimana lab itu bisa memberikan ruang untuk madrasah yang ada di sekitarnya. Dengan catatan itu tadi harus koordinasi dengan kepala madrasah yang punya lab. Itu sebenarnya yang kita inginkan dari kegiatan-kegiatan yang kita sudah lakukan. Dan lab itu sudah ratusan Bapak Ibu sekalian, bahkan ribuan sudah kita berikan bantuan. Bahkan ada yang 2 kali dapat gitu loh. Nah, jadi dapat tahun sebelumnya, 3 tahun sebelumnya dapat lagi. Itu yang kita kadang-kadang nggak habis pikir Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi harapan kami ke depan, tolonglah lab yang ada itu dirawat dengan baik, apalagi sudah ada gedungnya gitulah. Jadi kalau untuk itu ya inisiatif dari madrasah lah untuk memperbaiki itu dan merawat lab yang ada di lingkungannya dan memberikan peluang untuk madrasah sekitarnya untuk berbagi dalam hal ini. Karena kalau kita mau membantu semua madrasah yang ada di Republik ini, itu sampai ke pelosok-pelosok dan ke madrasah itu impossible Bapak sekalian. Apalagi pada saat ini kami juga terhalang dengan anggaran. Nah, kenapa kita munculkan seperti ini, ada lab ini? Karena itu ada bantuan dari luar negeri. Karena programnya adalah untuk melatih teman-teman yang memang laboratorium. Itu intinya Bapak sekalian. Nah, kalau misalkan tadi seperti tadi ada kekurangan-kekurangan sedikit, ya itu bisa dianggarkan di madrasahnya sendiri, kan sudah punya dipa masing-masing Bapak sekalian. Jadi saya rasa itu hal kecil yang tidak harus ditimpakan ke kami di pusat, karena program lab ini pun waktu itu kan Direktorat Madrasah. Nah, sekarang apalagi ke kami sekarang Direktorat GTK. Nah, bukan kami tidak memperhatikan. Nah, tugas kami adalah mendidik guru-gurunya, bukan ini peralatannya lagi Bapak Ibu sekalian. Nah, itu diserahkan ke madrasah masing-masing yang memang sudah menerima laboratorium dan
kami juga tidak menafikan juga ya, namanya barang ya rusak kan itu Pak Arus ya. Nggak mungkin barang-barang itu utuh sampai selamanya. Yang kami sesalkan barang itu rusak tidak dipakai. Itu yang kami ini kan capek-capek mencari anggarannya, ternyata barang itu nggak pernah dipakai, dikunci dalam lemari sampai karatan dan minta lagi ke pusat. Nah itu yang kita ini kan Bapak sekalian. Tapi kami berharap dengan adanya informasi dari Bapak Ibu sekalian, ya marilah kita diskusikan nanti bagaimana ke depannya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada hari ini bisa ada solusi yang terbaik untuk teman-teman dan lembaga kita yang ada di daerah. Saya rasa itu Bapak Ibu sekalian. Jadi pertanyaan tadi itu hampir sama, yang dari Wonosobo, Kota Mubagu dan Magetan, dan terakhir dari Majalengka. Itu yang bisa saya jawab Bapak Ibu sekalian. Karena waktu itu program untuk pengadaan lab itu saya juga terlibat dalam hal itu. Jadi saya banyak terlibat waktu di KSKK untuk mendistribusikan laboratorium bahasa IPA segala macam itu untuk madrasah. Saya rasa sudah cukup banyak Bapak Ibu sekalian. Tapi masalah rusak dan ininya itu ya mari kita pikirkan bersama Bapak Ibu sekalian. Karena bagaimanapun teman-teman yang lebih tahu di lapangan bagaimana solusi mencari itu. Saya rasa itu aja dari saya Pak Rusdi. Ya mudah-mudahan kalau ada nanti pertanyaan lain kita diskusikan bersama. Terima kasih. Sama-sama, baik Pak Sahrul. Begini Bapak Ibu sekalian, kami ambil resum dari jawaban Pak Sahrul. Untuk madrasah negeri itu kan punya DIPA. Silakan Bapak Ibu ajukan kebutuhannya, misalnya ada yang rusak, ada yang nggak kepake, atau expired, kadaluarsa dan lain sebagainya, silakan diajukan ke kepala madrasahnya masing-masing untuk dimasukkan ke DIPA. Nah, bagi madrasah swasta ini yang susah Pak Sahrul. Kalau dulu ketika madrasah itu masih Direktorat GTK Madrasah, saya juga pernah terlibat dengan Pak Sahrul, itu ada bantuan laboratorium madrasah IPA pada jenjang MTS dan MA. Tapi sampai sekarang belum ada Pak Sahrul untuk madrasah swasta. Untuk solusi madrasah negeri itu tadi ya Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, kita manfaatkan waktu masih 10 menit lagi. Ini ada Ibu Kurniawati Wirastuti dari MAN 3 Palembang ya. Bu Kurniawati, monitor. Halo Ibu. Baik, belum ada respon. Oh, itu ada. Ibu Kurniawati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut Bu. Kedengaran Halo. Bu. Oh, itu ada. Ibu Kurniawati. Iya, saya dari Laburan 3 Palembang. Halo. Iya, Assalamualaikum. Halo. Ya, untuk sementara ini Laburan 3. Ya, saya dari Laburan 3. Ibu, suaranya hilang-hilang. Ya, untuk sementara ini Laburan 3. Ya, saya dari Laburan 3. Bu, double ini suaranya. Ya. Halo. Salah satu akunnya dimatikan Ibu, di mute. Pakai dua alat. Ya, suaranya nggak masuk, Pak. Enggak masuk ya. Baik. Oke, lanjut ke Pak Pemalang tuh, Gus. Apa?
Bapak kita dari Pemalang dulu, itu kayaknya Ya, kalau itu. kita pending dulu Bu Kurnia ya. Iya, dari Pemalang monggo Pak. Halo Pak Rusti. Ya. Terkait tadi pertanyaan yang PAK. Ntar dulu Bu. Oh, Dari nanti, Pemalang Pak. dulu, Pemalang nanti tuh terakhir. Baik. Dari Pemalang Pak. Kalau tulisannya di akunnya Bapak S. Melati Pemalang. Halo Bapak. Monggo Pak. Dari Pemalang, Bapak. Di unmute dulu Pak. Suaranya belum keluar Bapak. Halo. Silakan Pak, dari Pemalang. Dari Pemalang. Suaranya belum keluar Bapak. Masih mute Pak. Halo Pemalang. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, belum nyambung Pak Darul. Kita dari ke Man 4 saja, Man 4. Ke laporan lain. Yang dari Man 4. Ibu Hilda Maulida, Bu Rini Nuraini ya? Man 4. Silakan Bu Rini. Terima kasih. Saya Rini dari Man 4 Jakarta. Suaranya agak kecil Bu. Oh, nggak kedengeran ya? Ya, nggak kedengeran, nggak keluar. Saya Rini dari Man 4 Jakarta. Saya di Man 4 itu dari 2017. Cuma karena kelasnya ada banyak, kemudian labnya ada 3, kimia, fisika, biologi. Dari 2020 Januari ini, jadi kami ada 2 laboran. Yang satu lagi itu Ibu Hilda Maulida. Nah, di Man 4 itu kami kalau segi fasilitas dan alat alhamdulillah sudah cukup, sudah memenuhi kebutuhan. Cuma kendalanya mungkin Bapak untuk pembuangan limbah agak susah ya Pak ya, karena apalagi di kami itu ada kurikulum Cambridge. Kurikulum Cambridge itu praktikumnya banyak, kemudian menggunakan bahan-bahan kimia yang agak berbahaya, susah untuk didegradasi. Jadi paling pembuangan limbahnya itu kita encerkan gitu Pak. Nah itu sih kendalanya Pak. Jadi kalau harusnya kan dari lab itu diolah, limbah dari lab itu jangan dibuang ke saluran air, itu kendalanya. Kemudian yang kedua Bapak, kalau saya lihat peraturan Permen nomor 26 tahun 2008, di situ ada kompetensi laboran yang keempat, kompetensi profesional. Di situ kami sebagai laboran dituntut untuk menjaga kesehatan diri dan lingkungan kerja. Nah, untuk menjaga kesehatan dirinya ini yang agak susah karena di lab kami itu walaupun lengkap, tapi tidak disediakan untuk semacam untuk perlindungan untuk laborannya. Misalnya di lab itu kan harus ada susu sebenarnya. Di tiap lab itu harus ada susu untuk menetralkan racun-racun yang masuk ke badan. Nah itu nggak ada. Kemudian laboran itu kan di lab berhadapan dengan bahaya ya Pak ya, bahaya bahan kimia, kemudian radiasi. Nah itu harusnya kan ada check up tiap tahun secara berkala. Nah itu yang agak susah. Jadi check up tiap tahun dan menjaga keselamatan diri pribadinya itu yang agak susah. Sedangkan kalau misalkan kami ini Pak ya beli sendiri, misalkan susu segala, kemudian check up, gaji kami aja yang ibaratnya turunnya itu kan kami, kalau saya kan walaupun masuk di Simpatika kan honorer, jadi gajinya itu dari dana hibah. Kemarin saja nih Pak, dari Januari itu Januari, Februari, Maret, April itu baru turun Mei, jadi 4 bulan baru turun Mei. Nah itu yang agak susah Pak. Itu aja sih
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rini dari MAN 4 Jakarta. Kami persilakan Bu Mira untuk menanggapi tadi pertanyaan dari Pak Aang dan sekaligus tadi ada dari Bu Rini juga. Bu Mira, silakan. Ayo, monggo. Bu Mira. Bu Mira. Bu Mira. Halo, Bu Mira. Ayo. Waktunya habis. Bu Mira, monitor. Baik, Pak Sarul, kita tambah satu lagi ya. Satu Boleh, lagi boleh. dari audien, dari Pemalang. labor. Pemalang tadi, Pak. Dari Pemalang tadi sudah. Iya, iya. Bapak Kasihan Bapak itu. S. Melati dari Pemalang. Silakan, Pak. Halo. silakan. Ya, Halo. monggo, Pak. Bisa nyambung, Pak? Ya, monggo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak, ini saya nama Pak Jasmine. Itu dari MTSN 1 Pemalang. Dan saya sebenarnya itu mulai 2 tahun itu bekerja di laboran perpustakaan, Pak. Tapi kemarin ada pengisian apa itu dimasukkan ke laboran lab IPA ini sementara ini ikut gabung ini Pak. Jadi masalah yang ini apa lab IPA ini saya belum paham betul Pak. Jadinya saya amati itu kan ada ruangannya, ada ini tapi kelihatannya itu kendalanya kok jarang untuk praktek. Itu loh Pak. Jadinya saya ini berarti termasuknya ikut baru berarti Pak ini berarti. Dan kalau itu nanti kalau halo. Iya, lanjut Pak. Pendengar ya terus. Nah ini kalau berarti kalau ini apa Pak maksudnya Mas? Kalau lab IPA pakai aplikasi atau gimana itu saya berarti termasuknya harus belajar lagi nih Pak kalau gitu maksudnya. Semua belajar Pak. Iya. Nah itu kendalanya ini saya dimasukkan lab kemarin itu disuruh ngisi itu laboran cuma ini belum ngisi. Ya, untuk guru bidang yang apa yang biasa lab IPA-nya belum itu Pak belum saling ini karena kendala ada ini kemarin COVID itu Pak corona itu belum bisa belum bisa bersatu maksudnya belum komunikasi dan belum ini Pak itu karena ada ininya itu dan saya paham jadi laboran itu nanti ikut ada masalah apa grade-nya itu ikut grade berapa berarti Pak kalau di laboran itu Pak maksudnya Pak. Seperti itu pertanyaan saya dan sementara ini saya kan golongannya sih tinggi tapi saya di perpus itu ikutnya grade 5 berarti itu. Jadi mohon itu Pak penjelasannya Pak seperti itu ya masalah grade apa tunjangannya itu Pak ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Barus masalah grade itu. Iya. Saya rasa kita belum ke grade ya Barus ya. Ya belum. Nah, kita mendata dulu ini laboran berapa. Nah, itu dulu yang kita lihat nanti masalah grade nanti urusan lain lagi Pak ya. Yang penting kita dulu berapa jumlah laboran di seluruh Indonesia dari jenjang MI, MTS, MA itu nanti baru kita pilih-pilih. Nah, adapun nanti ke depan masih panjang ini perjalanan baru ya dan teman-teman. Oke. Ya makasih Pak. Ya makasih. Baik Pak Sarul, terima kasih langsung dijawab. Bu Mira terkait PAK tadi. Ya. Silakan Bu. Dengar Pak Rusti? Dengar Bu, dengar. Iya.
Untuk Bapak AA, Mbak Mira. itu kenaikan pangkatnya dari golongan berapa ke golongan berapa, Pak? Kursinya mah. Kono kuning. Oke. Senangannya kok gitu ya. Halo? Yo, terus lanjut Bu Mira. Ya, kalau di pusat itu penilaian angka kredit dari golongan 4A ke 4B. Sedangkan untuk 4C-nya itu masih di Kemendikbud. Kemendikbud. Ya, mungkin Mas Muslim bisa memberikan slide yang terkait dengan PAK ini di simpeknya, di simpek 5. Coba. Guru. Oh, ini enggak, Bu. Kepala seksi. Parus, ingat waktu juga Parus ya. Ya, Bapak AA Ingat waktu, bisa Pak. nanti masuk ke online, yaitu melalui simpek 5. Halo Bu Mira. Ya. Nah, gini aja Bu, nanti tutorial untuk pengajuan PAK itu bisa Ibu share ke grup laboran madrasah. Ya, jadi linknya apa? Langkah 1, langkah 2, langkah 3 bisa Ibu share supaya teman-teman kita semua, teman-teman laboran yang tidak ikut Zoom meeting pada hari ini juga bisa melihat. Ya. Itu ya Pak Sarul ya. Ya, saya itu aja, Pak. Terima kasih. Baik, sama-sama Bu Mira. Waktu kita sudah lewat 20 menit, sekarang sudah 11.20. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Sebagai moderator dan fasilitator juga, kami mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Di antara Bapak Ibu, laboran madrasah masih ada yang hadir pada hari ini. Saya itu 1, 2, 3 orang yang belum memberikan penjelasan dan perkenalan. Nanti insya Allah kita agendakan pada lain waktu. Gini Pak Sahrul, saya punya usul hari ini supaya apa yang kita diskusikan pada hari ini ada sesuatu untuk kita berikan ke Pak Direktur dan para Kasubdit. Kita minta kepada teman-teman untuk memberikan rekomendasi terkait diskusi yang sudah kita laksanakan pada hari ini. Bagi teman-teman, silakan. Di sini kami minta tadi Bu yang dari Aceh, Bu Nurmahni, masih monitor? Masih join? Enggak ada lagi ya. Bu Sinta aja, Bu Sinta Nola. Masih ya, Bu Sinta Nola? Iya, masih pripun, Pak. Nanti tolong dibikinkan rekomendasi, Bu ya. Rekomendasi. Iya, rekomendasi. Jadi aspirasi dan usulan dari teman-teman sekalian nanti dibuat di kertas 1 lembar, dikirim filenya melalui grup WA laboran. Nanti itu kita sampaikan ke direktur dan ke para kasubdit yang ada di Direktorat GTK Madrasah. Itu Pak Sarul ya Bu Mira ya. Baik, dari hasil pertemuan ini Pak, harus dari hasil pertemuan juga. Nah, di pertemuan ini juga dimasukkan. Ya. Baik, baik. Insya Allah Pak. Ya. Baik, terima kasih Bu Sinta. Itu saja teman-teman sekalian yang ingin memberikan aspirasi, silakan menghubungi pihak grup atau Wapri kepada Ibu Sinta Nola dari mana tadi Bu Sinta? Dari Magetan ya? Magetan, Mbak. Magetan. Magetan. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, Pak Sahrul, Bu Mira yang kami hormati, waktu kita sudah molor 21 menit. Untuk itu kami cukupkan Zoom meeting kita pada hari ini. Tak ada gading yang tak retak, mungkin ada permasalahan, ada kendala suara, ada kendala akses internet dan lain sebagainya. Kami mohon dimaafkan. Dan alhamdulillah secara umum diskusi kita pada malam hari ini, pada siang hari ini, silaturahmi kita sudah berjalan dengan baik, dengan lancar. Dan kami sebagai moderator mewakili teman-teman dari Direktorat GTK Madrasah mohon maaf
jika ada salah kata dan kekurangan. Kami akhiri dengan ucapan semoga Bapak Ibu laboran madrasah sehat selalu, tetap berkarya di masa era pandemi COVID-19 ini, wujudkan madrasah yang hebat dan bermartabat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.